Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinna wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat melanjutkan pembelajaran seperti biasanya dengan keadaan sehat dan berbahagia. Untuk pembelajaran pada kali ini, sebelum dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan mulai pada materi pertama, yaitu mengenai perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Pasti kalian sudah tidak asing dengan pembahasan tersebut ya. Ini udah kelas 12. Pastinya sebentar lagi lulus. Ada yang memilih menikah, bisa kalau umurnya sudah itu ya, kan paling lulus 18 tahun. Dan yang kerja ya, yang melanjutkan ya bagus. Untuk yang pertama, perkawinan menurut hukum perdata. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang dimaksud perkawinan adalah lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga perkawinan dalam Islam, yaitu sunatullah yang sudah menjadi hukum dal alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana pada firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar atau kata asal dari kerja nakah yang sinonim dengan tasyawwaja. Jadi kata nikah berarti adamu wat tadakul, artinya bertindih dan memasukkan. Jadi, nikah adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Selanjutnya, adapun syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon tersebut, bagi calon yang belum berusia 21 tahun. Kemudian usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Selanjutnya, antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak dalam hubungan darah. Tidak ada ikatan darah, misalnya kayak kakak beradik kandung kayak gitu. Kemudian tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Ya tentunya tidak bisa lah ya kita menikah dengan orang yang punya ikatan dengan orang lain. Kemudian bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya. Kemudian tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda atau masa iddah itu ya. Kemudian adapun arti dan tujuan dari perkawinan. Yang pertama, berbakti kepada Allah. Yang kedua, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. Kemudian mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniyah
antara pria dan wanita. Kemudian mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Itu dari tujuan perkawinan. Disebutkan juga kewajiban suami istri. Yang pertama, suami pada istri dalam pernikahan menurut Islam adalah memberikan mahar dan nafkah. Sebagai calon suami harus pengertian memberikan mahar ya semaksimal mungkin, tapi sebagai calon istri tidak dituntut untuk mengharuskan seberapa mahar yang diberikan oleh calon suami. Kemudian suami wajib menjaga istrinya dengan baik, menjaga harga dirinya, menjunjung tinggi kehormatannya. Kemudian seorang suami wajib memberikan bimbingan agama pada istrinya dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dalam Islam, suami wajib memberikan rasa cinta dan kasih sayang pada istri. Dan adapun kewajiban seorang istri pada suami yaitu taat pada suami. Kayak misalnya seorang istri mau melakukan sesuatu apapun, jika seorang suami tidak mengizinkan, lebih baik tidak dilakukan. Kemudian istri wajib menjaganya, artinya istri wajib merawat dan menjaga harta yang telah diberikan oleh suaminya. Kemudian seorang istri wajib menunjukkan wajah yang manis, tentu akan memberikan kebahagiaan bagi suami yang melihatnya. Kayak misalnya suami pulang kerja, istrinya kayak cemberut kayak gitu kan enggak enak banget. Harus kayak selalu ya tersenyum gitu, biar suaminya tuh bahagia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu harta benda dalam perkawinan, terdapat pada pasal 35S. Berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan menurut pasal 35 UUP bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Kemudian ada pula putusnya perkawinan. Menurut pasal 38 UUP, perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah. Karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi dalam bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian bahwa perkawinan memiliki tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri. Baik, itu sedikit materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat berguna bagi kita semua ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.